Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you all in a good condition. Halo teman-teman hebat Al-Kafi, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita masih belajar mengenai pengolahan data. Kalau minggu lalu kita belajar tentang cara mengumpulkan data, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membaca data. Sedikit mengulang materi sebelumnya. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengumpulkan data, seperti dengan cara pencatatan langsung, melakukan wawancara, melakukan penelitian, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Sekarang kita belajar cara membaca data dalam bentuk daftar. Teman-teman bisa lihat ya, pada gambar terdapat daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Dari daftar yang terlihat, bisa didapatkan informasi bahwa sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 5 siswa gemar basket, sebanyak 3 siswa gemar voli, sebanyak 5 siswa gemar renang, dan sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Sekarang kita akan membaca data dalam bentuk tabel. Pada gambar, teman-teman bisa melihat sebuah tabel tentang kegemaran siswa. Dari tabel didapatkan informasi bahwa sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Sekarang, kita belajar membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan contoh gambar dan diagram gambar dan cara membacanya berikut ini. Pada diagram gambar terdapat data banyak buku di perpustakaan. Yang perlu diperhatikan adalah keterangan di bawah ini. Satu gambar buku mewakili 20 buku. Maka, dari diagram gambar didapatkan informasi buku pelajaran sebanyak 100 buku. Dari mana 100 buku? Karena satu gambar buku mewakili 20, maka kita kalikan 5. Di sini ada 5 buku. Didapat buku pelajaran sama dengan 100 buku.
Buku cerita ada sebanyak 40 buku. Karena pada diagram gambar terdapat 2 gambar buku, maka dikalikan dengan 20. Didapat buku cerita sebanyak 40 buku. Buku pengetahuan sebanyak 60 buku. Pada diagram gambar terdapat 3 gambar buku, berarti 3 dikali 20. Sedangkan kamus, terdapat 1 gambar buku pada diagram gambar, berarti kamus sebanyak 20 buku. Dan yang terakhir, majalah. Karena pada diagram gambar terdapat 2 gambar buku, maka didapat majalah sebanyak 40 buku. Sekarang, membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Perhatikan contoh diagram batang dan cara membacanya berikut ini. Ini adalah sebuah diagram batang yang menunjukkan data hasil ulangan matematika di SMP Bunga. Bagian bawah terdapat keterangan nilai ulangan matematika. Ada angka 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Pada gambar di samping terdapat jumlah siswa. Dari gambar diagram batang berikut, didapatkan informasi sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai 70. Nilai 70 menunjukkan angka 3, berarti 3 siswa mendapatkan nilai 70. Pada nilai 75, didapatkan jumlah siswanya sebanyak 5. Perhatikan. Kemudian di nilai 80, banyak siswa yang mendapatkan nilainya adalah sebanyak 7 siswa. Kemudian nilai 85, banyak siswa yang mendapatkan nilai 85 adalah 9 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 90 didapat sebanyak 6 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 95 sebanyak 4 siswa. Membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan data yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Perhatikan diagram garis berikut ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah diagram garis ekspor kopi Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Pada diagram garis, bagian bawah menunjukkan keterangan tahun. Sedangkan di sebelah kiri ini menunjukkan jumlah ekspor kopi dalam satuan ribu ton. Dari gambar diagram garis ini bisa didapatkan informasi bahwa, teman-teman lihat, pada tahun 2010 titiknya menunjukkan ke angka 410. Berarti didapatkan informasi bahwa pada tahun 2010 jumlah ekspor kopi sebanyak 410.000 ton. Kemudian pada tahun 2011 menunjukkan titiknya pada angka 380. Berarti jumlah ekspor kopi pada tahun 2011 sebanyak 380.000 ton. Kemudian di tahun 2012 titiknya menunjukkan pada angka 420. Berarti di tahun 2012 jumlah ekspor kopi sebanyak 420.000 ton.
Di tahun 2013, titiknya menunjukkan ke angka 400. Berarti jumlah ekspor kopi di tahun 2013 sebanyak 400.000 ton. Dan di tahun 2014, titiknya menunjukkan ke angka 500. Berarti jumlah ekspor kopi di tahun 2014 sebanyak 500.000 ton. Sekarang kita akan membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dalam diagram lingkaran ada yang dibuatkan berdasarkan persentase atau besar sudut setiap data. Teman-teman bisa lihat, ini adalah diagram lingkaran yang menunjukkan hobi siswa kelas 5 di SD Sukabahagia. Pada diagram lingkaran ini, data disajikan dalam bentuk persentase. Di sini ada siswa yang hobinya memasak sebanyak 16%, ada yang hobinya membaca sebanyak 36%, ada yang hobinya menulis sebanyak 28%, dan ada yang menari sebanyak 20%. Sedangkan pada tabel diagram lingkaran berikutnya menunjukkan besar sudut. Ini adalah diagram lingkaran hasil panen sebuah desa, di mana hasil panen jagung menunjukkan 60 derajat, hasil panen berupa padi menunjukkan 100 derajat, kemudian hasil panen padi sebanyak 70 derajat, kedelainya sebanyak 90 derajat, dan kacang sebanyak 40 derajat. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Tugas teman-teman hari ini adalah mengerjakan latihan 1 pada buku ISPS halaman 120 sampai 121, nomor 1 sampai 6. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk menyetorkan tugas kalian kepada ibu guru di kelas. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!